atau kelas B. Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Baik, Kak Cindy. Ya, Iya. saya izin bertanya, dari pemaparan ini, cetakan litografi itu ada nggak kelemahan dan juga kelebihannya Al-Quran menggunakan cetakan litografi ini? Terus izin bertanya, bagaimana eh, apa ya gambaran wakaf atau hukum-hukum yang ada di Al-Quran gitu, yang dicetakkan litografi ini, apakah sama dengan Al-Quran yang standar biasa kayak kita gunakan gitu Kak? Oke. Baik, berarti pertanyaannya ada dua ya, Kak Cindy. Yang pertama adalah, apa sih kelemahan dan kelebihannya dari cetakan litografi? Dan yang kedua adalah, apakah tanda-tanda wakaf itu berbeda dengan mushaf-mushaf yang biasanya? Iya gitu Seperti itu, Kak. Kak Cindy. Iya, terima kasih Wilda. Ya, sama-sama, Kak Cindy. Mungkin dari kakak yang lain yang bertanya dari kelas B atau kelas E juga. Assalamualaikum Kak, maaf izin bertanya. Iya, Eh, Kak. Tadi kan dijelaskan ya di PPT-nya gitu. Dari pemaparan tadi kan ada yang menyebutkan Al-Quran Bombay ya. Nah itu tuh Al-Qurannya yang bukan pojokan itu sih, yang bukan pojokan itu ya, yang warnanya, yang tulisannya itu tebal-tebal gitu. Terus satu lagi, ada nggak sih sejarahnya kenapa itu Al-Quran dinamain Al-Quran Bombay gitu? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Kak Yunita. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah Quran Bombay itu yang apakah yang seperti pojok-pojok, maksudnya contohnya atau bagaimana? Kan biasanya kita kalau misalnya lagi ngapal nih yang apa ya yang mayoritas dipakai itu kan Qurannya maksudnya pojokan gitu dari pojok atas sampai pojok bawah tuh jadi eh, awal ayat terus nanti di akhirnya itu akhir ayat gitu. Nah, kalau Quran Bombay itu yang ini bukan yang bukan apa sih? Yang bukan pojokan dan dia tulisannya tebel-tebel gitu. Yang itu bukan gitu, Kak. Baik, Kak Yunita, terima kasih. Mungkin untuk kelas B, kelas E, eh, satu orang pertanyaan lagi ya, Kak. Mungkin untuk pertanyaan lagi nanti di sesi yang kedua. Mungkin kelas B ada yang ingin bertanya? Baik, saya bacakan terlebih dahulu ya, sebelum kakak-kakak pemakalah menjawab dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Yang pertama itu dari Kak Cindy, apa kelemahan dan kelebihan dari cetakan litografi? Yang kedua itu, apakah tanda wakaf dari Quran Bombay ini, mushaf India ini, itu sama dengan mushaf-mushaf yang biasa yang kita baca? Dan yang pertanyaan kedua dari Kak Yunita, sama ada dua pertanyaan. Yang pertama itu ada, Quran Bombay itu apakah tulisannya tebal-tebal yang seperti kita baca gitu ya, Kak Yunita? Apa? Bagaimana, Kak? Gini Kak, dia intinya gini, dia pojokan apa bukan gitu? Apa enggak gitu? Baik. Pertanyaan mohon maaf. Pertanyaan selanjutnya itu dari Kak Yunita, apakah dia termasuk pojokan gitu ya, Quran Bombaynya? Mungkin kalau belum ada yang ingin bertanya kembali, dari kakak pemakalah ingin menjawab terlebih dahulu dari salah satu pertanyaan dari kakak-kakak kita. Kak, izin bertanya. Baik, Kak. Ya, Kak Salsa. Ya, izin bertanya ya. Ini kan tentang Al-Quran dengan apa cetakan litografi. Cetakan batu ya, cetak batu. Nah, kalau cetakan cetak
litografi ini kan tadi katanya dari barat gitu ya. Nah, gimana kok bisa sih gitu berkembang di mushaf Al-Qur'an gitu di dunia Islam ini gitu di mushaf Al-Qur'an. Lalu eh, terus apa ya? Udah deh itu aja Kak, itu dulu. Baik, Kak Salsa, terima kasih. Jadi pertanyaannya itu intinya, kenapa litografi bisa berkembang dalam peradaban Islam? Seperti itu, Kak ya? Iya Kak, terus dipakai dalam mushaf Al-Qur'an. Ini gitu. Baik, terima kasih. Mungkin dari kakak-kakak pemakalah ada yang ingin menjawab dari pertanyaan teman-teman kita? Dari kelas B mungkin boleh, pemakalah dari kelas B. Oke, baik. Di sini saya mencoba menjawab ya dari pertanyaannya Kak Salsa. Kok bisa sih litografi itu berkembang? Sebenarnya ini menyangkut dengan sejarah ya, sejarah dunia percetakan dalam peradaban dunia juga maksudnya. Jadi gini lah. Jadi sebelum adanya litografi ini, itu yang paling pertama itu adalah mesin cetak Gutenberg, yang mana dicetak itu dalam teknik movable style yang ada tadi di makalah juga yang terbagi dua itu loh. Nah, itu adalah salah satu yang pertama. Awalnya itu ada orang Eropa yang Islam itu awalnya dari negeri Timur Tengah atau Jazirah Arab masih memakai tangan. Kayak masih ngeri gitu kalau memakai cetakan gitu. Waktu itu kan kala itu takut banyak yang salah. Maksudnya karena kan ini konteksnya kan kalam Allah gitu kan, kitab gitu. Jadi belum pernah ke ranah situ. Jadi ada satu masa di mana ini seorang seorang ilmuwan atau penemuan, dia menemukan mesin cetak Gutenberg yang mana itu teknik movable style yang dia bentuknya mesin cetak besar dan itu percetakan pertama di dunia. Aku lupa namanya, ada beliau dia adalah orang pertama yang mencetak Al-Quran awalnya, orang Eropa, tapi pas dia mengirim ke Turki, ke daerah, dulu kan itu ya, di Zaitium kan, belum jadi Turki gitu kan, suatu negaranya. Nah, itu nggak diterima, karena dari konteksnya dia bukan orang Islam, dengan maksudnya ilmu-ilmu keagamaan yang mengarah ke dalam ilmu Al-Quran, dia kan tidak mengetahui hal itu. Pada akhirnya dari kerajaan-kerajaan Byzantium gitu kan, dulu nggak menerima. Akhirnya ada satu masa di mana umat Islam tuh terinovasi buat membuat itu. Nah, yang pertama itu ada di daerah India. Daerah India adalah pembuat pertama Al-Quran gitu ya, yang diterima oleh kerajaan-kerajaan Byzantium, karena pada saat itu daerah Turki itu keislamannya sangat pesat gitu. Jadi yang orang Eropa yang pertama itu ingin mencetak itu lebih ke ranah itu sih, perdagangan gitu dia. Tapi nggak diterima karena pas dikoreksi juga banyak yang salah gitu. Kira membuat cetakan lewat batu. Maksudnya apa sih cetakan batu? Sebenarnya tadi udah dijelasin juga ya, Mak, yang di makalah kelompok B itu ada tata caranya. Dia tetap ditulis pakai tangan di atas batu. Jadi batunya itu buat cetakan, ibarat kata kalau kita mah sablon gitu ya. Tapi sablonnya kan beda gitu. Ini pakai bahan-bahan kimia yang mana tuh nanti pokoknya caranya itu ditulis pakai pensil khusus, terus pakai yang tadi pokoknya yang kayak tadi pokoknya kayak tinta khusus gitu. Terus dihapus lagi, dicampur bahan kimia biar tintanya tuh menyerap ke dalam batu gitu. Baru dicetak gitu. Jadi dia tetap
tetap ditulis yang nggak semata-mata kok bisa sih dicetak kayak batu, di mana batunya yang dicetak atau gimana, jadi kayak ditempel kayak gitu. Nah itu juga terus kemudian itu pertanyaan dari Kak Salsa ya, jadi memang begitu pesat. Nah kemudian pertanyaannya Kak Yunita ya, kalau nggak salah yang tentang Bombay, yang Bombay itu. Nah Bombay itu daerahnya, daerah di mana percetakan itu ada dan berkembang pesat di berbagai daerah Nusantara. Dulu kan Indonesia belum ada, adanya Nusantara. Nusantara itu ya kayak Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, itu Nusantara namanya. Makanya itu tersebar di berbagai Nusantara Quran itu. Nah, sebenarnya bukan cuman mushaf Bombay India aja yang terkenal, ada mushaf Singapura, mushaf Turki, mushaf Mesir, tapi mushaf Turki dan Mesir itu lebih terkenal ketika kita berangkat haji. Itu digunakan pada kita berangkat haji, tapi yang paling terkenal itu adalah mushaf Bombay dari India ini. Nah, terus kemudian menyangkut juga pertanyaannya Kak Cindy. Apakah tanda wakaf itu sama? Gitu kan? Sama. Kan tadi pokoknya di pemaparan itu ada kan penjelasan kayak gini, bahwasanya itu cetak Bombay itu adalah menjadi salah satu mushaf standar Indonesia, yang mana itu karena khotnya tebal, yang tadi kita lihat tuh, mungkin kakak-kakak pernah ngelihat Quran yang kita baca itu tuh biasanya kertas warna-warna jadul gitu loh, kayak kertas warna coklat kayak gitu. Nah, itu tuh mushaf dari Bombay. Nah, dia tuh dobetnya juga ada gitu. Terus tanda wakafnya tuh banyak gitu. Kan kalau kita lihat perbedaan mushaf Madinah dan mushaf Indonesia, kan sangat berbeda ya ketika wakafnya. Kadang di sini nggak ada wakaf, tapi di sini ada wakaf gitu, karena memudahkan pembaca Indonesia gitu kan. Jadi seperti itu. Dan ini tuh sangat berkembang pesat banget, dan yang paling pertama dicetak waktu itu oleh Azari, yang tadi kelompok B juga menjelaskan ya, terletak di Palembang. Jadi seperti itu kakak-kakak, mungkin Bapak dan kakak-kakak sekalian yang ingin menambahkan atau menyanggah, terima kasih. Baik. Kakak moderator, saya izin bertanya. Ya, silakan Kak Kamila. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bertanya mengenai mushaf cetakan Singapura. Nah, di sini ada mushaf cetakan Singapura. Yang ingin saya tanyakan, kan setiap halamannya ini beriluminasi indah. Nah, iluminasi indahnya ini, apakah ada penjelasannya gitu ya, lebih jelasnya? Jelasnya akan iluminasi ini tuh terdiri dari apa aja gitu Kak, iluminasinya. Kemudian iluminasinya ini ada di depan aja, ada di cover depan aja dan di cover belakang aja, atau semuanya dari awal sampai akhir itu iluminasinya sama. Seperti itu Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak. Sama. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Udah, nggak ada yang mau bertanya lagi, Kak? Oke, baik. Kalau begitu, kelompok kami akan mendiskusikan jawabannya.
Mungkin ini kakak-kakak ada yang ingin menjawab pertanyaan dari kakak pemakalah, dan boleh banget untuk kakak-kakak sekalian yang memang juga mengetahui atas pertanyaan-pertanyaan dari kakak-kakak yang telah tadi ditanyakan ya, yang tentang kelemahan-kelemahan cetakan litografi, terus yang pertanyaan Kak Yunita juga yang tentang Quran Bombay itu gitu. Mungkin dari kakak kelas B dan kakak kelas E boleh banget untuk membantu menjawab dari kakak pemakalah. Dan mungkin sembari kita menunggu ya pertanyaan menunggu dari jawaban kakak pemakalah sekalian yang sedang menyiapkan jawaban, dari kakak-kakak ingin bertanya, kita buka dalam sesi yang kedua. Mungkin Kak Winda ingin bertanya. Kakak yang lain ingin bertanya kembali atau kurang paham nih dari pemaparan materi pemakalah kali ini gitu, minta dijelaskan lagi lebih rinci atau lain dan sebagainya. Assalamualaikum Kak, izin ya bertanya lagi boleh? Jadi boleh banget. Kan katanya kalau zaman dulu tuh ya kan adanya cuman tadi yang kakak jelasin adalah litografi dan sama tipografi. Nah kalau di percetakan mushaf sekarang gitu, litografi dan tipografi ini masih ada atau enggak gitu? Terus ada ada teknik penambahan lagi nggak gitu Kak di mushaf sekarang gitu, cetakan sekarang? Oke, baik. Berarti pertanyaan selanjutnya dari Kak Salsa itu adalah yang pertama itu, apakah masih ada cetakan litografi dipakai dalam mushaf Al-Quran pada masa modern ini? Dan yang itu ya Kak pertanyaannya. Terus yang kedua tadi mohon maaf, apa ya Kak? Iya, tadi pertanyaannya gini ya, apa ya? Ini kan kalau zaman dulu kan adanya litografi sama tipografi aja tuh ya, itu teknik cetaknya. Terus litografi sama tipografi itu emang masih digunakan atau tidak pada yang mushaf sekarang. Terus habis itu ini apa tuh mushaf sekarang itu apa ada percetakan apa teknik cetak baru gitu, teknik cetak baru selain litografi dan tipografi gitu. Oke, berarti ada dua pertanyaan. Yang pertama itu yang tadi, apakah di zaman sekarang masih ada memakai cetakan litografi, dan yang kedua itu, apakah mushaf Al-Quran sekarang itu ada percetakan baru lagi dengan cara yang lebih modern lagi, seperti itu ya Kak Salsa? Iya Kak. Baik, mungkin dari kakak-kakak sekalian ada yang ingin bertanya kembali? Atau Saya mau bertanya. iya, baik Kak Pia. Tadi katanya mushaf Al-Quran yang dari India ke Nusantara itu dapat dilihat di Palembang, Demak, Madura, Malaysia, Filipina. Nah, itu tuh sekarang masih bisa dilihat apa gimana Kak? Terus apa maksudnya
Sekarang tuh ada di museum mana gitu? Mungkin bisa disebutkan museumnya di salah satu daerah ini yang dari Palembang, Demak, Madura, Malaysia atau Filipina, Kak? Baik. Jadi pertanyaan dari Kapia adalah apa masih ada apa namanya mushaf ini ya, litografi Bombay yang dari India, jika pun masih ada di Indonesia, di manakah letak museumnya atau letak penyimpanannya? Seperti itu ya Kak, Kak Pia. Iya, ya, betul-betul, Kak. Oke, baik. Mungkin nih dari kakak-kakak pemakalah ada yang ingin menjawab dari pertanyaan-pertanyaannya dari Kak Yunita, Kak Cindy yang tadi yang pertama, kemudian dari tadi pertanyaan dari Kak Salsa dan Kak Pia, atau ingin dibacakan kembali yang ya Kak Pia. Baik. Di PPT itu udah ada kalau bahwasanya mushaf di situ katanya sudah tidak ada lagi entah kemana. Maaf Kak Amina, suaranya Suaranya agak dibesarkan. Pakai konsepnya dibuka gitu ya. Soalnya ada suara kresek-kresek gitu. Sekarang udah jelas belum ya? Alhamdulillah udah mendengar. Ya, jadi di PPT itu ada bahwasanya mushaf itu ketika ada seseorang yang berkunjung ke Masjid Sultan Singapura, ini mushaf yang ada di Singapura ya. Nah itu tuh mushaf-mushafnya katanya udah nggak ada lagi entah kemana. Namanya juga kan mushaf tua, kapan saja bisa dipindahkan, bahkan kapan saja bisa dimusnahkan. Nah ada juga yang menyebut bahwa dalam bahasa Jawa itu tuh Quran amoh atau udah rusak gitu, mungkin Qurannya udah pada rusak gitu. Jadi kata-kata ini tuh udah nggak bisa digunain lagi, udah kadang digunakan untuk menyebut sesuatu yang tidak ada manfaatnya lagi, yang Quran amal itu ya, tapi membuangnya adalah mustahil. Jadi nggak mungkin, aslinya tuh nggak mungkin dibuang karena kan Al-Quran gitu ya, jadi mustahil dibuang, tapi nggak tahu kemana Qurannya gitu, tidak bisa digunakan lagi karena sudah rusak, tapi menjaganya juga sia-sia ya karena kan emang udah rusak gitu. Kalau di yang kita cari sih itu. Oke, terima kasih Kak Mina atas jawabannya. Apakah Kak Pia sudah puas atas jawaban dari Kak Mina? Dari Oh pemakalah? iya, terima kasih Kak Mina dan lain-lain. Sama-sama Kak Pia. Mungkin di sini aku juga ingin menambahkan ya, tapi ya sedikit aja. Sebenarnya dari Kak Mina juga udah lengkap banget ya. Jadi mengenai ini, kalau itu kan dari segi pencetakan mushaf Singapura. Nah, di sini aku bakal memaparkan dari mushaf India Bombay. Yang mana itu mungkin kalau Indianya itu yang dari benar-benar pure itu yang tadi telah Kamina sebut paparkan ya, udah rusak atau manuskripnya udah kayak mushafnya udah bukannya udah hilang, jadi kayak udah nggak tahu gitu kemana gitu ya. Terus adanya itu mushaf mushaf Indonesia yang mengikuti mushaf Bombay di India itu. Yang pertama kali kan dari itu ya, yang dari Palembang, yang Azari itu. Nah, itu masih ada tuh terdapat di Museum Sultan Baturudin Palembang dan Masjid Dok Jumeneng di Cirebon. Jadi itu kalau yang mushaf yang Indonesianya gitu, tapi yang dari awal yang pertama kali memproduksi cetak batu gitu, maksudnya mushaf cetak batu gitu. Jadi itu masih ada di Museum Masjid Badarudin. Seperti itu Kak Pia. Mungkin dari kakak-kakak yang lain ada yang ingin menambahkan atau menyanggah?
Kak Wilda, berarti terkait yang tadi Al-Quran Bomba itu maksudnya Bomba itu nama daerah ya Kak, makanya Al-Quran tersebut dinamakan Al-Quran Bombay karena emang dari daerah Bombay gitu di India gitu ya Kak. Benar banget Kak, benar banget dari pernyataannya Kak Yunita. Kan kalau kita lihat sejarah-sejarah zaman dulu tuh pasti selalu ada mencantumkan daerah-daerah ya seperti itu, bahkan dari para ilmuwan gitu, ilmuwan hadis, bahkan ilmu-ilmu pengetahuan umum pun pasti selalu ada mencantumkan misalkan Imam Bukhari gitu kan, dan lain sebagainya gitu. Nah, dari kakak apa nih, dari teman-teman kita nih sebenarnya ada yang jawab nih terkait kota yang Bombay ini. Ada itu Kak Cindy Koiru, dia ke apa ya, ke direct message aku sih. Dia ngejawab kalau Bombay ini kata Kak Cindy itu nama kota di India yang mungkin tuh nama tersebut dinisbatkan ke nama kota tersebut. Nah, kalau nggak salah itu dikenalnya tuh sebagai Mumbai. Jadi nama kotanya itu aslinya Mumbai, yang sering dikenal. Jadi sehingga pada Quran itu disebutnya Bombay. Bukan Bombay itu ya, sayuran. Bukan bawang gitu. Jadi ini tempat gitu. Seperti itu, Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Pemakala. Sama-sama Kak Yunita. Mungkin nih Kakak Pemakala ada yang ingin menjawab lagi nih. Mungkin dari kakak kelas B gitu. Ada yang ingin menjawab lagi? Ya, saya di sini ingin menjelaskan pertanyaan dari Kamila yang tentang iluminasi dari Mushaf Singapura. Iluminasi itu bisa dikatakan dengan ukiran-ukiran ya, ukiran yang indah atau lukisan. Nah, contohnya itu yang ada di setiap pinggir dari ayat Al-Qur'annya. Misalkan kayak seperti ini tuh ada ukir-ukirannya. Nah, itu namanya iluminasi. Nah, ini contoh dari iluminasi Mushaf Al-Quran Singapura yang sangat indah ya. Coba kita lihat lagi. Nah, ini contoh lainnya. Setiap pinggir-pinggir dari ayat Al-Quran. Itu yang dikatakan dari iluminasi. Ini contohnya lain lagi. Seperti ini ya Kamila, contoh-contohnya dari iluminasi Mushaf Singapura. Pokoknya yang ada di pinggir-pinggiran dari ayat-ayat Al-Qur'annya, yang ukir-ukirannya itu disebut iluminasinya. Kurang lebih seperti itu Kamila. Baik, Ilga. Ini ada di awalnya aja atau awal sampai akhir seperti itu iluminasinya? Kalau setahu saya itu awal sampai akhir Kamila. Jadi setiap ayat, samping-sampingnya itu pasti ada ukiran-ukiran. Nah itu iluminasinya. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Ilga. Iya, sama-sama. Kak Punten Winda, izin menambahkan boleh? Iya, silakan Winda. Baik, terima kasih Kak. Terkait iluminasi, itu tuh emang full ya, dari depan, dari cover sampai ke belakang-belakang, itu tuh emang manuskrip Quran zaman dulu selalu full iluminasi, cuma perbedaannya ada yang mencolok dan yang enggak. Jadi yang mencolok itu biasanya di bagian yang awal-awal, sedangkan yang bagian udah mulai ke tengah, udah mulai ke belakang, itu tuh udah nggak begitu mencolok gitu. Ada, tapi enggak se-wow yang di depan gitu, biasanya kayak gitu. Terus Winda juga izin menjawab terkait pertanyaan Kak Cindy, punten, Kak Salsa, masih ada atau enggak yang litografi sama tipografi. Jadi itu lebih ke ini Kak,
karena kan semakin berkembangnya teknologi ya sekarang ya. Dulu tuh ada cetakan batu, dulu itu beredar mushaf-mushaf dengan cetakan batu karena emang pada masa itu yang paling modern itu cetakan batu yang dipakai. Jadi mushaf-mushaf banyak yang pakai cetakan batu. Nah, sedangkan sekarang kan udah lebih modern tuh Kak. Udah ada print dan yang lainnya. Jadi kalaupun ada itu lebih ke buat ini museum-museum gitu. Jadi disimpan gitu loh alat-alat tipografi, alat-alat litografi sama hasil-hasil tulisan litografi dan tipografi gitu disimpan di museum, bukan untuk digunakan lagi jadinya. Nah, terus habis itu Winda izin bertanya Kak, punten. Periode menggunakan cetak batu dan beralih ke cetakan yang print biasa gitu, yang scan, nggak cetak batu, itu tuh sampai kurun waktu kapan sih Kak? Sampai berabad-abad kah atau berapa tahun gitu? Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Winda atas penambahannya dan menjawab pertanyaan dari Kak Salsa, dan ini adalah orang yang kita tunggu-tunggu ya untuk menanyakan suatu pertanyaan. Dan pertanyaan Kak Winda itu adalah berapa waktu lama sih jangka untuk periode ke masa modern gitu, percetakan masa modern gitu. Seperti itu ya Kak Winda? Oke. Mungkin ada yang aku di sini pengen menambahin nih terkait dari tanya Kak Winda. Sebenarnya Kak Winda udah lengkap banget kan. Kak Winda udah master of itu ya. Untuk menyuarakan suatu materi. Jadi kayak gini Kak, aku ingin menambahkan sedikit aja. Sebenarnya itu udah benar ya. Jadi kan semakin ke sini peradaban itu semakin modern, semakin semakin luas gitu. Karena dulu tuh cuma 2 doang, ada litografi, ada sama tipografi. Nah, tapi yang lebih bagus. Tapi kalau untuk tipografi itu yang tadi aku sebutkan, kalau dia tuh lebih ke huruf Latin gitu. Makanya kalau kita belajar karya-karya seni dalam tulisan gitu, kayak tulisan graffiti, tulisan seni-seni art yang lainnya, itu tulisan itu yang disebutkan ketik-ketikan itu namanya ketikan dari tipografi gitu. Sedangkan kalau Arab itu dari litografi gitu. Tapi nggak memungkinkan juga sih sebenarnya. Zaman sekarang juga masih ada percetakan tipografi, tapi kalau untuk masalah Quran kayaknya udah makin maju, lebih ke seni gitu ya, pembuatan piring, mangkok, itu seperti itu masih ada kayak hiasan-hiasan gitu, lebih ke seni-seni gitu. Dan tapi itu juga ada ya ituan modernnya gitu, seperti itu. Jadi kayak lebih, karena ini kan ngebahas tentang sejarah ya, beruntun dari perkembangan Islam bisa terbentuknya mushaf yang tadinya manuskrip, yang terus kita membicarakan yang minggu-minggu kemarin iluminasi, sekarang membicarakan tentang mushaf yang datang kepada Indonesia gitu. Jadi seperti itu Kak. Apa Kak Salsa jawabannya sudah paham atau ada yang belum paham atau mengganjal gitu? Oke. Baiklah. Kak Will. Iya, kenapa Kak Yuni? Iya, yang menambahkan tadi yang Kak Wilda bilang. Nah, kalau misalnya dulu itu ada litografi sama titografi. Nah, kenapa yang di ini itu yang lebih berkembang itu sekarang litografi gitu? Karena yang titografi itu, ya kan, litografi itu kan dia logam ya.
logam. Bentar. Etitografi itu kan dia dari mana tadi ya? Bentar Kak. Aduh hilang guys. Sumbernya. Ini aku ngelihat di artikel gitu ya. Intinya dia kayak dari logam itu kan litografi itu. Nah, kenapa lebih ininya litografi gitu? Karena cetakan yang dilalui oleh tipografi itu dia belum tidak memuaskan gitu ya, tidak memuaskan masyarakat. Maka tidak heran jika yang berkembang itu yang litografi dibanding dari tipografi. Itu aja sih tambahannya. Mohon koreksinya teman-teman dan Bapak. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Yunita. Sama-sama juga. Mungkin di sini kakak-kakak nih ada yang ingin menambahkan dari kelas B, boleh banget untuk menambahkan atau ada yang ingin menjawab nih pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab oleh kakak-kakak pemakalah sekalian gitu. Waktu kita terbatas ya. Sementara itu dulu. Jadi saya pengen nampilkan video yang kemarin yang pernah saya share ya. Jadi kita pengen tonton sama-sama ya. Baik Kak. Baik Pak. Gak apa-apa, saya masih pantas kalau dipanggil Kak. Keceplosan Pak. Bentar. Ya. ممكن مين عثمان طه؟ مين عثمان طه؟ ما تعرف عثمان طه؟ مهندس اتوقع. مهندس لا. مو شاعر؟ الشاعر لا مو شاعر. هو بيهندس بس مش معمارية. So who is عثمان طه؟ أو مسؤول. هو عنده مسؤولية ضخمة جدا يعني، شخصية معاصرة هو عايش حاليا. شوف يمكن لمحت اسمه في حتة. هلا 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 حبيبي، هلا وسهلا. الله يكرمك الله يكرمك، حياك. يا ماما خليك مع احمد الشقيري. ولدك يحبك، مسميك القمر في التليفون. عارفه المعلومه دي؟ نسالك سؤال سريع تعرفي تجاوبي ولا لا؟ طيب مين هو عثمان طه؟ مين ايه؟ عثمان طه. هذا الخطاط المصحف. ما شاء الله، انت ولدك علامه، هو علامه وانت علامه. ترى الواحد بيقرا القران شوف سنين، ما عمري فكرت انه هذا ترى خط يدوي، يعني كنت محسب صراحه انها يعني خلاص كمبيوتر وفونت موجود وانطبع وانتهينا، لا، طلع هذا الخط اللي قاعدين نقراه احنا، واحد شخص انسان قاعد خط القرآن كله بيده من أوله لآخره. فالمصحف الشريف، المصحف المدينة المنورة، لما تفتح من الخلف حتلاقي مكتوب بعون الله وتوفيق تم طبع هذا المصحف، وبعدين في الأخير الخطاط عثمان طه. هو ده هنقابل. Paham nggak? Paham nggak paham, lanjutin aja ya. Intinya bahwasanya ini salah satu khatat atau kaligrafer terkenal yang sekarang masih ada, beliau Syekh Utsman Toha. Nah ini ada YouTuber, ini ala-ala YouTuber ini mau wawancara beliau. Ini ada kaitannya dengan percetakan ya, maksudnya percetakan permushafan, nanti kita lihat ya. Lanjut. أول مرة أقابله. بسم الله. السلام عليكم. حيا الله شيخنا، أهلا وسهلا، كيف حالك؟ إن شاء الله بخير. مرحبا. كيف أمورك؟ إن شاء الله طيب، الله يكرمك. الله يكرمك. عثمان طه، يعني سبحان الله الواحد يشوف هذه على طول كذا مغناطيس يد تقبلها، لأنها يد يعني قضت أكثر من 30-40 سنة في كتابة المصحف. كتبت القرآن بجميع الروايات حوالي 12 نسخة، كله خط يد. والله أنا عشقان الخط، ما يهمني التعب، يعني أكتب حتى أتعب، حتى أحيانا أنا بكتب الخط القلم على الأرض. متعة. متعة. أي نعم. الشغف
متجسد فيه، شغفه في كتابة المصحف. ما يهمني الدنيا كلها، ما يهمني، أنا والخط. أنت والخط بس. عندك طقوس معينة قبل لا تبدأ؟ أنا ما كتبت صفحة من المصاحف اللي كلها إلا على وضوء. نعم. فالمصحف الواحد تقريبا كم ياخذك وقت كتابته؟ كم ياخذ وقت عشان تكتب القرآن الكريم كاملا بخط اليد؟ أسبوعين خط اليد؟ طيب حقك كمواطن انك تقول شهرين، 6 شهور، سنة ونص، 9 شهور، 6 أشهر، شهرين، شهر، أسبوعين لا صعبة، أسبوعين شغلة. How long do you think it takes to write the مصحف؟ 2 years. 2 years. يلا مين يفوز فيكم؟ انتوا الثلاثة. تحدي بينكم. سنتين. سنة. سنتين. 3 سنوات. 3 سنوات. نعم. عمل يومي. عمل يومي. الحمد لله. بالنسبة لكتابة القرآن، يعني الإنسان المؤمن اللي يؤمن بالدين وبالآخرة ويؤمن بوجود الله، القرآن مخيف، صعب، يعني خاصة عندك وصف الجنة، وصف النار. وصف الجنة مرتاح، أنا بحب أنه ما تخلص الآيات، يوم تجي على جهنم وعذاب جهنم وكذا كذا كذا شوي دي بترجو. سبحان الله. بعرق، أنا عادة ما بعرق ولا بحس على حالي. شيخ عثمان دحين في يعني اللي حيشوفوا اللقاء ده يمكن ملايين مسلمين، فإيش تحب تطلب منهم لما يقروا القرآن؟ اللي يدعوا لي يعني يحفظ لي عيني وجوارحي مشان أكمل عملي، وعمري يتقدم كثير الحمد لله. أنا الآن تجاوزت 85. إن شاء الله. الله يطول في عمرك في البركة والخير. ربنا يحميك من كل شر. آمين. اللهم ربنا يسترك دين ودنيا وآخرة، يسترك يستر عيالك، ربنا يوفق أولادك، يحفظ زوجتك، يعز المحبة بيناتكم. الحمد لله رب العالمين. الله يخليك. تسلم يا شيخ. الله يفتح عليك إن شاء الله. أول خطوة في طباعة المصحف هي الكتابة اليدوية. بعدها يتم تحويل المخطوطة اليدوية إلى مخطوطة رقمية أو ما يسمى بالنسخة الديجيتال. المخطوطة الرقمية توضع على صفائح معدنية بمعدل 8 صفحات في الصفيحة الواحدة. الحين يبدأ إيش؟ دخول الورق في العملية. 950 كيلو وزنه مع الأخ سمير خبير الرولات. هنا أيوة أنتش يدي. طيب حاضر، أنتشنا يدي. تمام إن شاء الله. كيف بس أنا نسيب الأخ سمير يسوي شغله. هذا هو الورق حق المصحف. طبعا هذا ورق خاص بمعايير خاصة وله بصمة، يعني زي تعرفوا العملات عشان موضوع الأمان وما يكون في أي نوع من أنواع التزوير ولا شيء. ورق خاص له بصمة. تمام. أيوه. ضغطة. أول شيء خاص بينزل ده ولا؟ خربنا الجهاز. قلت لك أنا مالي ومال خربنا. تمام. الرقم ده هو رقم الصفحة الأولى والأخيرة. لازم يروح لمراقب يطبع ترجمة القرآن ب76 لغة. كل سنة تقريبا 20 مليون. Nah, cukup ya. Nah, ingin saya sampaikan di sini bahwa dunia percetakan permushafan itu sekarang sudah makin berkembang ya. Benar tadi yang dikatakan moderator bahwa makin majunya peradaban manusia, maka itu pun berpengaruh terhadap percetakan permushafan ya. Yang dulunya kita tahu bahwa alat tulis atau media tulis yang sangat minim sekali dari masa Nabi, masa sahabat. Yang tulisan itu masih menggunakan pelepah kurma, bebatuan, masih minim sekali gitu. Sampai pada akhirnya mulai tulisan Arab atau tulisan Al-Quran itu sudah ada harokat dan ada titiknya. Kemudian berubah yang tadinya khot kufikuna menjadi khot naskhi. Dan seterusnya. Semakin maju peradaban manusia, maka semakin ditemukan inovasi-inovasi baru, khususnya dalam bidang percetakan yang kita bahas.
Yang tadi saya tampilkan itu adalah bagaimana percetakan mushaf yang ada di Majma' Malik Fahad di Madinah. Sudah sangat modern sekali ya. Nah, adapun cetakan litografi atau tipografi itu adalah salah satu bagian yang dilalui oleh mushaf ya. Karena pada masa itu yang berkembang ya cetakan litografi. Jadi kalau ditanya sekarang masih ada, kalau bilang masih ada ya masih ada, cuma memang penggunaannya ya. Karena kan sekarang itu kalau ada yang lebih mudah kenapa yang susah gitu ya. Jadi saya tidak membahas ulang tentang litografi. Dan ini pun sebetulnya bagian dari kajian aktutot ya atau filologi ya. Jadi kalau kalian belajar filologi itu nanti ada kajian-kajian tentang litografi. Tapi ini karena memang kaitannya dengan permushafan, jadi ada mushaf-mushaf kuno yang dulu pun dilalui oleh mushaf, maka itu di sini dibahas ya. Tapi tadi sekarang bahwa kalian harus kenal bahwasanya salah satu kaligrafer yang terkenal itu adalah yang jasanya sangat besar sekali itu adalah Syekh Utsman Toha. Kalau kalian lihat di belakang mushaf itu Al-Khattat Utsman Toha. Di bahwa beliau itu sudah menulis sekitar 12 mushaf dengan semua riwayat. Berarti mulai dari riwayat Qaulun, riwayat satu mushaf itu selesai dalam waktu 3 tahun ditulisnya. Ditulis setiap hari. Beliau tidak bisa menulis kalau dalam keadaan wudu. Nah, beliau menikmati tadi kata beliau menikmati. Ya, karena apapun pekerjaan, kalau itu dinikmati itu sangat nikmat gitu. Jadi beliau menikmati bahkan sering saking ketika nulis mushaf itu sampai ketiduran gitu. Sampai ketiduran. Nah, jadi tidak berhenti sebelum beliau sudah lelah gitu. Beliau menikmati sekali pekerjaan ini. Beliau tinggalnya di sekitar Masjid Madinah kalau tidak salah. Beliau sebenarnya seorang bukan asli Arab, tapi beliau dari Syria ya, dari Syria. Nah, itu mushaf-mushaf. Bahkan sekarang tuh sudah ada fontnya ya kalau kalian kalau di komputer itu sudah ada fontnya. Kalau saya sering gunakan font itu kalau nulis Arab itu, memang tulisannya apa bang? Jadi beliau tulis tangan dulu, baru nanti selanjutnya itu digitalisasi. Jadi tulisan beliau itu dikomputerkan, jadi nanti baru dicetak. Gitu. Nah, sudah banyak sekali ya hasil dari tulisan, sudah banyak yang menikmati. Nah, ini saya akan tampilkan salah satu font beliau ya. Ya. Kita rubah menjadi font Utsman Toha. Nah, ini lebih enak dilihatnya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Dan seterusnya. Jadi dilihatnya, kalau saya sih sering saya gunakan ini ya, font Utsman Toha. Walaupun sekarang pun kita di Departemen Agama itu ada font sendiri ya. Nama fontnya font Isep Misbah ya. Jadi Ustadz Isep Misbah itu sama kaligrafer juga, kaligrafer yang menulis mushaf Departemen Agama. Sekarang fontnya sudah bisa kita miliki juga ya. Dan bisa download di situs Departemen Agama.
Jadi terkait dengan litografi dan tipografi, sekarang sih sudah tidak. Dulu di kitab-kitab apa ya, kitab-kitab kuning itu masih ada yang menggunakan. Tapi sekarang saya lihat untuk untuk masa-masa sekarang itu sudah menggunakan komputer semua ya, ketikan komputer semua. Jadi kalau sekarang tuh karena memang ya tadi prinsipnya itu kan, kalau pada dasarnya manusia itu kan kalau ada yang mudah ngapain cari yang sulit gitu. Jadi sekarang kalau semuanya itu basisnya itu komputerisasi semua. Jadi yang terkait dengan litografi atau tipografi, di samping memang mungkin sudah tidak, kalau bicara tadi saya katakan kalau masih ada ya ada ya. Apalagi kalau yang terkait dengan masalah-masalah yang kuno itu pasti sifatnya itu dimuseumkan biasanya. Tapi untuk penggunaan sehari-hari, untuk percetakan sehari-hari itu tentunya menggunakan yang memudahkan pekerjaan, yaitu dengan menggunakan komputerisasi. Apalagi dunia cetak itu sudah sangat berkembang sekali di dunia percetakan ya. Tidak, bahkan kita punya satu naskah saja kita bawa cetak gitu. Misalnya kita punya mushaf PDF gitu, kita pengen cetak aja di tukang fotokopi atau di percetakan itu bisa gitu, cepat sekali gitu. Tinggal kita pilih jenis kertasnya apa, kemudian nanti mau dijilid seperti apa, itu macam-macam ya. Jadi saya tidak banyak menambahkan. Sudah jam 9 juga sih ya. Saya sudah di WA sama kelas sebelah. Kalau terkait dengan UTS ya, masih beberapa ada yang bertanya, kan sebelumnya saya sudah sampaikan, saya ulangi lagi bahwa untuk UTS kita nanti di akhir, waktunya itu di akhir berbarengan dengan UAS ya. Sekali lagi ya, UTS itu waktunya berbarengan dengan UAS, bentuknya pengumpulan PPT. Ya, PPT yang kalian sudah presentasikan itu dikumpulkan untuk tugas UTS di akhir. Karena saya balasnya satu-satu agak bingung. Ini UTS gimana bentuknya, kapan? Kan setahu saya sudah menyampaikan gitu. Maksud saya ini tolong supaya tidak ada yang WA lagi, bahwa UTS itu nanti di akhir. Di akhir berbarengan dengan UAS ya. Pengumpulan. Jadi kan nanti jadwal pengumpulan UAS misalnya tanggal sekian gitu. Kalau di kalender akademik, di kalender akademik itu setelah ini ya, setelah Idul Fitri ya. Jadi Iya, UAS itu Bapak, sekitar tanggal 23 sampai 28 Mei ya. 23 sampai 28 Mei. Ya, kita Idul Fitri kan 2 Mei ya. Ya 2 Mei. Jadi antara itu berarti kita pengumpulannya itu sesuai dengan pas tanggal merah tuh 26 itu tanggal merah apa? Tanggal kenaikan Isa Al-Masih. Jadi pengumpulan UAS sama UTS itu di tanggal 26 melalui email, bukan melalui WhatsApp. Nanti emailnya saya berikan. Jadi tanggal 26 itu pengumpulan UAS sama UTS yang dikoordinir oleh PJ-nya atau Kosmanya ya. Jangan satu-satu ngumpulinnya. Nanti Kosmanya itu koordinir satu folder, kirim ke saya gitu. Ya. Untuk UAS-nya nanti kalian menganalisa mushaf kalian yang biasanya saya dulu waktu masih offline itu kalian saya suruh datang ke Perpustakaan Nasional atau ke Lajnah Petase Mushaf yang ada di Taman Mini. Itu kalian bawa satu kertas, nanti kalian analis. Di sana kan banyak mushaf kuno ya. Pernah nggak ke Perpustakaan Nasional? Kenapa? Iya, di sana pasti kalau yang pernah lihat ada beberapa mushaf kuno tuh, ada kode-kodenya. Ada yang masih boleh dibuka-buka, ada yang sudah tidak bisa karena memang sudah rapuh ya. Nah, dulu kakak kelas kalian itu dua tahun sebelumnya ya kalau nggak salah. Itu mereka tugasnya di sana.
untuk meneliti, mengkaji, misalnya dia pilih satu mushaf, kode mushafnya apa, mereka meneliti atau menganalisa, misalnya iluminasinya seperti apa, qiraatnya gimana, tanda tajwidnya gimana, tanda waqaf ibtidaiyahnya gimana, dan seterusnya dari unsur-unsur kajian mushaf yang sudah dipelajari. Secara garis besar bahwasanya sebenarnya kita mengkaji kajian mushaf itu sudah selesai, unsur-unsurnya sudah selesai. Ya, ini kita tinggal kajian-kajian tambahan saja untuk apa? Untuk menambah, misalnya from-nya. Nanti itu kalian saya berikan from kajian mushaf. Karena pandemi masih keadaan seperti ini, kadang nggak mungkin kita datang ke perpustakaan nasional. Jadi ya jalan keluarnya kalian meneliti mushaf kalian masing-masing sajalah yang memudahkan kalian yang bisa tidak keluar rumah. Nanti saya berikan ini. Nama mushafnya apa, tahun cetaknya, nama penerbit, jumlah baris. Jumlah baris itu kan antara satu mushaf ada yang beda ya. Siapa tahu kalian ada yang menggunakan 15 baris, ada yang menggunakan 10 baris gitu. Nanti kalian hitung. Tentunya kalau jumlah barisnya beda, nanti berpengaruh terhadap jumlah halaman. Itu pun nanti kalian ini. Nah, baru nanti mulai dari jenis kaligrafi, teks Al-Qur'annya, kepala surahnya, halaman depan, iluminasi, dan seterusnya. Nanti saya akan jelaskan terkait dengan ini. Setelah kalian isi form ini, baru kalian, langkah kedua itu kalian buat narasi. Jadi from itu kalian buat narasi. Kan dari beberapa mushaf-mushaf kuno yang sudah kita bahas ya, itu kan bentuknya narasi semua ya. Nah, itu tujuannya bahwasanya kalian bisa menarasikan kajian mushaf nanti ketika kalian melakukan tugas UAS. Saya rasa itu dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak Bapak Ahmad Hawasi telah menambahkan sekaligus telah memberi info atas untuk UAS dan UTS. Mungkin cukup sampai sini kuliah kita. Mohon maaf jika pemateri ada banyak salah kata. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Oke, baik. Terima kasih pemakalan sudah menyiapkan materi baik PPT maupun penyampaiannya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bisa kita pahami bersama. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Sama-sama kita tutup dengan membaca kifaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum.